teman-teman, edukasi hari ini tidak menjadi apapun bagi saya pribadi, tidak masalah. Tidak menjadi apapun tidak masalah. Tidak dikenal orang juga tidak masalah. Tidak diketahui keberadaannya juga tidak masalah. Dan tidak dihormati juga tidak masalah. Justru bagi saya pribadi itu bisa bersembunyi dari perhatian banyak orang, itu lebih leluasa dan lebih santai teman-teman. Itu menurut saya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalimat ini yang saya sampaikan itu seperti nafas panjang bagi jiwa yang lelah dikejar oleh sorotan-sorotan publik. Di dunia yang mengukur nilai diri dari pengakuan dan keterlihatan, itu menjadi tidak terlihat sering dianggap kegagalan. Padahal ada ketenangan yang justru lahir dari ketika seseorang berhenti berusaha menjadi sesuatu yang di mata orang lain. Paham teman-teman? Jadi kalau nggak dikenal, nggak disorot, ya, nggak diketahui, bahkan tidak dibicarakan, itu memberi ruang bagi batin untuk pulang ke dirinya sendiri tanpa beban, tanpa perbandingan, dan tanpa tuntutan. Makanya kalau dalam ilmu secara psikologis, kebutuhan untuk selalu diakui itu sering membuat manusia terperangkap dalam kekecewaan sosial dan kecemasan sosial. Kita takut, ya, tidak cukup penting tuh. Takut tertinggal, takut dilupakan. Tapi ketika seseorang berani menerima kemungkinan tidak menjadi apa-apa di mata dunia, dia sedang membebaskan dirinya dari tekanan yang nggak penting. Ya. Makanya harga diri tidak lagi tergantung pada tepuk tangan seseorang, melainkan tumbuh dari penerimaan diri yang jujur dan utuh, teman-teman. Maka dalam pandangan filosofis, bersembunyi dari perhatian bukan berarti melarikan diri, teman-teman. Tetapi apa? Memilih kedalaman daripada keramaian. Kehidupan yang sunyi itu seringkali lebih jujur, karena tidak perlu dipoles demi citra, kalau bahasa kita. Nggak perlu dipoles demi citra. Di ruang tanpa sorotan, seseorang bisa mengenali siapa dirinya, apa yang ia cintai, dan kemana ia ingin berjalan. Bahkan kesadaran ini sulit tumbuh di tengah hiruk pikuknya penilaian publik, teman-teman. Makanya secara sosial, keinginan untuk selalu terlihat sering melahirkan persaingan yang melelahkan, teman-teman. Coba aja. Keinginan untuk selalu terlihat, melihat persaingan yang melelahkan. Oh, Komal itu keren tuh, kita harus lebih keren dari Komal itu. Dan itu sangat melelahkan, teman-teman. Kenapa? Orang berlomba menjadi paling menonjol, paling sukses, paling benar. Tapi mereka yang memilih berjalan di pinggir keramaian sering memiliki kebebasan yang lebih leluasa. Bahkan dia lebih luas. Mereka tidak sibuk menjaga reputasi, tidak terikat pada ekspektasi banyak orang. Dan karena itu lebih santai dalam perjalanan hidup kita, teman-teman. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya tidak menjadi apa-apa di mata dunia, tidak pernah mengurangi nilai seseorang di hadapan Allah dan nuraninya jadi sendiri-sendiri. Justru di sanalah ketulusan menemukan rumahnya. Ketika hidup tidak lagi dipentaskan untuk dilihat, tapi dijalani dengan sadar, dengan tenang, dan dengan jujur, kebahagiaan datang tanpa perlu diumumkan, teman-teman. Jadi bagi saya pribadi, mau ada yang hadir di sini, monggo silahkan. Nggak ada yang hadir, yang penting saya sudah menyampaikan, monggo silahkan. Kalau teman-teman ada yang mikirin utang nggak lunas-lunas, mendingan duduk di sini kita. Iya toh? Monggo teman-teman, daripada di rumah lagi ngeliatin bini mukanya cemberut, cerewet mulu, daripada lu kesiksa sebelum neraka, ketemu neraka sesungguhnya di dunia, mendingan masuk Komal gua. Ya kan? Daripada lu di rumah ngeliat bini lu lagi cemberut, cembetut, ya kan? Daripada mikirin begitu, ya, muka bini lagi cemberut, ya, uang nggak ada, lu pengen begini nggak bisa, mendingan duduk di majelis ilmu. Begitu juga sebaliknya. Melihat laki, ya Allah, laki gua duduk-duduk megangnya HP. Udah gitu mainnya udah Mobile Legend lagi. Melihat gua, ya Allah, sayang, kerja kayak kerja. Umpama gitu. Daripada mikirin, kita nggak akan bisa ngerubah seseorang kalau orang itu tidak punya kesadaran untuk merubah dirinya sendiri, maka kita ubah diri kita.
Kalau kita tidak menemukan pasangan yang baik, kumpul sama orang-orang, nyari komunitas yang nggak baik. Kita cari di sini kok nggak ada ya komunitas yang baik. Masuk komunitas ini nggak baik, masuk komunitas ini nggak baik, masuk komunitas. Kenapa kita sibuk mencari? Kenapa nggak rubah diri kita untuk menjadi orang yang baik? Daripada kita sibuk itu, sibuk kita mencari yang baik, pasangan yang baik, komunitas yang baik, kumpulan yang baik, TikTok yang baik. Kenapa kita sibuk mencari? Kenapa nggak berusaha untuk, aduh saya mau buka komal yang baik? Kenapa kita nggak sibuk menjadi yang baik, teman-teman? Ya, nah ini jadi pelajaran buat saya, mungkin buat teman-teman. Jadi bagi saya pribadi, nggak butuh dari penilaian apapun, karena nanti akan kembali kepada individu kita. Ini komal manfaat atau tidak? Ini komal mendatangkan manfaat, ilmu, pengetahuan, membuat hati yang dulunya gundah, gelisah, merana, ada perubahan dari sikap. Itu yang dicari. Ilmu yang sesungguhnya dapat bermanfaat adalah ilmu yang ketika disampaikan merubah hati kita jadi tenang, jiwa kita jadi lapang. Harusnya begitu. Mau sampai kapan kita sibuk mencari? Mencari pasangan yang baik, mencari orang yang baik, mencari komunitas yang baik, mencari TikTok yang baik. Kenapa kita sibuk mencari? Kenapa nggak rubah diri kita untuk menjadi yang baik, teman-teman? Saatnya, ya saatnya, teman-teman, Allah tidak pernah salah mempertemukan kamu dengan seseorang. Ingat itu. Allah sebaik-baik pembuat skenario. Allah tidak akan pernah salah mempertemukan kita dengan seseorang. Hadirnya membawa salah satu di antara dua hadiah untuk kita. Bisa jadi itu adalah kebahagiaan, atau yang kedua yaitu pengalaman. Maka kalimat ini mengajak kita untuk menatap kembali setiap pertemuan dalam hidup dengan cara pandangan yang lebih lapang. Tidak ada wajah yang hadir secara kebetulan. Ingat itu. Tidak ada kisah yang singgah tanpa maksud dan tujuan. Manusia sering mengukur pertemuan dari hasil akhirnya. Apakah membuat bahagia atau meninggalkan luka? Padahal dalam pandangan yang lebih dalam, setiap perjumpaan adalah bagian dari perjalanan jiwa yang sedang dibentuk, yang sedang diuji, dan sedang diarahkan menuju kedewasaan batin kita. Makanya secara psikologis, pertemuan dengan orang lain selalu memantik respon dalam diri kita. Ada yang menghadirkan rasa aman, ada yang bahasa kita menggugah luka lama jadi terkuak kembali. Ada pula yang memaksa kita berhadapan dengan sisi diri yang selama ini disangkal. Maka kebahagiaan membuat kita tuh merasa diterima, sementara pengalaman yang pahit mengajarkan batas, mengajarkan keberanian, dan mengajarkan keteguhan. Keduanya bekerja dengan cara berbeda, tapi sama-sama berperan membentuk kekuatan batin yang lebih matang untuk kita, teman-teman. Dalam kacamata filosofis, hidup tidak hanya tentang mengumpulkan kesenangan, tetapi memahami makna dari setiap kejadian. Kebahagiaan memberi kita jeda untuk bersyukur, sementara pengalaman yang menyakitkan memberi ruang untuk bertumbuh diri kita. Tanpa pertemuan yang mengecewakan, manusia seringkali terjebak dalam ilusi tentang diri dan dunia. Justru melalui perjumpaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita belajar mengenali nilai diri kita sesungguhnya, memahami ketulusan dan menata ulang arah hidup kita. Maka secara sosial, relasi manusia adalah cermin. Melalui orang lain kita melihat siapa diri kita ketika dicintai dan siapa diri kita ketika diuji. Ada yang datang hanya sebentar, namun jejaknya membekas lama dalam hati dan relung jiwa kita. Ada juga yang tinggal menjadi rumah bagi jiwa kita. Semua itu bukan tentang siapa yang bertahan, melainkan apa yang ditinggalkan dalam kesadaran diri kita, teman-teman. Maka renungan ini menuntun hati untuk berdamai dengan masa lalu. Tidak perlu menyesali pertemuan yang gagal memberi bahagia, karena bisa jadi dia hadir untuk memberi pelajaran yang tidak akan kita dapatkan di tempat lain. Pada akhirnya, sahabat yang dirahmati Allah, setiap perjumpaan adalah amanah. Jika dia membawa kebahagiaan, kita belajar untuk bersyukur. Jika dia membawa pengalaman, kita belajar menjadi lebih bijaksana dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian teman-teman. Lanjut.
Sepakat Ustaz, Masya Allah, realistis betul Ustaz. Bisa untuk film sini lantai granit karena tangga. Masya Allah ya, adem gitu kita dengerin Ustadz kita itu kalau nyampaikan ilmunya itu. Adem lah orang gue lagi ada di sini ada AC juga, ada kipas angin juga double Iya. ini gue jadi banyak gue ini bahasanya AC. Kalau di juga tempat ada. saya itu AC-nya AC DC Gurunda. AC alam berarti itu. Iya, karena kan rumah saya kan rumah mewah, rumah paling mewah tempat saya di sini. Iya. Mantap. Saking mewahnya Jalan-jalan rumah nanti ya, saya Bang itu Saber ya. memang nggak ada Bang Saber. jaraknya. Ya, saya bukan sombong, bentar dulu Bang Pablo. Saya bukan sombong. Memang rumah saya itu rumah paling mewah. Gitu. Tapi bukan karena fasilitasnya, karena rumah saya itu mewahnya itu mepet sawah gitu ya. Nanti saya jalan-jalan ke rumahnya Bang Sabar. Ya kalau mau ngelihat dari tempat saya itu melihat sawah itu cuma apa? Melihat di jendela aja tuh. Wih, rumah saya paling mewah itu mepet sawah gitu. Di rumah Bang Sabar ada temennya Bang Pablo. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, supaya kita bagi edukasi Komal Dakwah ini, saya ngelihat Pablo ini kan teman-teman dia seorang pekerja, dia lagi kerja sama orang, bahkan ada Bang Saber yang bisnis usaha, bahkan ada teman-teman yang bisnis juga yang jadi pekerja juga. Teman-teman yang dirahmati Allah, mindset dalam sufi ya tentang pekerjaan dan rezeki. Berusaha itu teman-teman itu adalah ibadah. Bekerja itu adalah jihad. Catat itu. Jadi berusaha adalah ibadah, bekerja adalah jihad. Maka dalam benak sebagian orang sufi ya, bahkan sebagian orang ya, sufi itu sering dianggap sebagai pribadi yang hanya duduk di tikar sembahyang, kan itu sering itu. Orang-orang sufi itu paling kerjanya ibadah, sembahyang, tenggelam dalam zikir, menjauh dari dunia, bahkan menggantungkan hidup sepenuhnya pada pertolongan Allah. Teman-teman, padahal nggak begitu loh. Ini adalah gambaran yang keliru, nggak seperti itu. Sikap tawakal dalam pandangan para sufi sejatinya tidak pernah dimaknai sebagai pasrah tanpa usaha, bukan. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah menegur keras orang-orang yang malas dengan mengatakan apa kata Sayyidina Umar? Ya, inna as-sama la tumtiru dhahaban wala fiddah. Artinya apa? Langit enggak tinggal emas dan perak. Langit tuh nggak pernah nurunin emas dan perak, kata Sayyidina Umar. Ini adalah teguran bagi siapa saja yang berharap hidupnya berubah. Ya, hanya lewat doa tanpa ikhtiar. Ini zaman sekarang jangan-jangan itu terjadi karena sering nonton film Dracin. Saya yakin itu. Nah, bini gue nunjuk ke gue, itu karena dia salah, karena dia TikTok dia sering nonton Dracin. Tiba-tiba langsung kembali lagi, matanya jadi melihat, tiba-tiba bisa ngelihat harga, bisa tahu batu yang asli, batu yang enggak, akhirnya jadi batu giok, mana yang asli, mana yang enggak. Karena terkontaminasi, malas hidupnya. Ya, dia pengen ada CEO yang ngelamar dia karena dia bujang, karena dia perawan. Kali aja ada CEO tiba-tiba jatuh dari langit, ngelamar dia. Ya, teman-teman, Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari, salah satu ulama sufi besar, bahkan memperingatkan bahaya keinginan meninggalkan pekerjaan tanpa alasan syar'i. Dia dengan mengatakan apa? Keinginanmu meninggalkan usaha, namanya kasab ya, meninggalkan usaha itu kasab. Padahal Allah masih menempatkanmu di dunia. Ada sebab dan akibat, adalah syahwat yang tersembunyi katanya. Artinya apa teman-teman? Menghindari kerja sambil berlindung di balik dalih spiritual adalah bentuk lain dari keinginan nafsu yang disamarkan dengan jubah kesolehan. Hati-hati itu. Menghindari kerja, dia nggak mau kerja nih, sambil berlindung di balik spiritual. Gua duha aja lah, gua ngaji aja lah, ya. Gua nggak mau ikhtiar, pokoknya gua zikir, gua sholawat dan segala macam. Ya, ini kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Ya, itu bentuk lain dari keinginan nafsu yang disamarkan dengan jubah kesolehan. Hati-hati itu. Para sufi itu bekerja keras teman-teman. Para tokoh sufi itu justru dikenal sebagai pekerja tangguh di berbagai bidang. Ulama-ulama dulu kerjaannya ngajar sampai dia untuk makan dia harus ngais-ngais ke tempat sampah, bahkan datang untuk mengenyangkan perutnya
masuk ke tong sampah. Di tong sampah itu tahu ada semangka yang merahnya teman-teman. Merahnya udah hilang. Semangka, buah semangka tuh kan ada putih-putihnya masih ya, karena merahnya udah hilang. Dia untuk mengenyangkan dirinya dia harus ikhtiar, lari ke tong sampah, dibersihkan, diambil yang masih ada putihnya itu diambil, dibersihkan. Ya, karena udah dibuang dia bersihkan. Dia cari itu, ini udah dibuang, ini halal. Karena udah sampah. Saya harus makan dari ikhtiarnya saya. Dimakan putih-putihnya sampai tinggal kulitnya doang untuk mengenyangkan dirinya, habis itu dia ngajar lagi. Sampai sebegitunya orang-orang sufi dulu, teman-teman. Hari ini tiba-tiba ada orang yang saya nggak perlu kerja, nggak perlu ikhtiar, terus ya udah saya zikir aja, saya sholawat aja. Ih, beleng-beleng itu teman-teman. Ya, teman-teman, para sufi itu bekerja keras. Para tokoh sufi justru dikenal sebagai pekerja tangguh di berbagai bidang. Abu Hanifah, imam besar fikih, adalah pedagang kain, teman-teman. Jadi kalau ada orang yang pedagang kain sekarang berarti disebutnya Abu Hanifah. Siapa lagi? Imam Junaidi Al-Baghdadi. Syekh Al-Junaidi Al-Baghdadi punya toko pemotong kaca dan melayaninya sendiri dengan tangannya. Syekh Al-Junaidi, Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi itu. Bahkan Sari Al-Saqati adalah saudagar bangunan. Nah, kalau ada tukang bangunan itu, behal dan segala macam tukang-tukang bangunan, itu Sari As-Saqati itu. Apalagi Al-Qushairi, setiap hari bekerja. Dia kerja jadi bahasa kita tuh kuli. Berpuasa, bersedekah tanpa diketahui banyak orang. Itu Al-Qushairi itu. Bahkan ada Ibnul Khafif, belajar memintal benang dan menjualnya untuk menghidupi keluarganya. Dia pintal benang. Ya, menjualnya untuk menghidupi keluarganya. Masya Allah. Ini semua teman-teman membuktikan bahwa dunia bukan lawan dari spiritual. Bukan. Orang-orang sufi bukan ninggalin dunia, udah ibadah, sujud, sholat, puasa, ngajar, nggak mau kerja, enggak. Selama hati tetap terhubung dengan Allah, para sufi tidak meninggalkan dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu jembatan untuk menuju akhirat. Dia menggunakannya sebagai ladang amal dan sarana pelayanan. Bekerja itu sama dengan jihad. Nabi besar Muhammad SAW sendiri bersabda, kita sering tuh kalau teman-teman ngaji, ya, bahkan hadis Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kamu menjadi beban bagi orang lain. Ya, maka di sini pelajarannya penting sekali untuk kita, teman-teman. Kata Rasulullah, jangan kamu jadi beban bagi orang lain. Tak boleh. Ya. Wala takunu 'alan nas kalla 'alan nas. Jangan kamu jadi beban. Ya. Tak boleh. Maka itu yang terjadi itu. Ya. Gak boleh kallan 'alan nas, gak boleh jadi beban untuk orang lain. Ya. Dan teman-teman harus belajar. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Bahkan suatu hari ketika melihat seorang pemuda kuat mencangkul di ladang, sahabat menyangka seandainya dia ikut berperang maka pahalanya besar. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Jadi sahabat ngelihat ada sahabat yang lain, dia nyangkul tuh di sawah, badannya keker, dia cuma nyangkul di sawah. Sahabat itu bilang apa? Seandainya dia ikut berperang tuh pahalanya lebih besar daripada harus nangkul. Tapi apa kata Nabi SAW? Jika dia bekerja untuk mencukupi dirinya dan keluarganya, maka itulah jihad di jalan Allah, teman-teman. Kata Rasulullah. Jadi kesimpulannya, mindset sufi tentang pekerjaan dan rezeki, bekerja adalah bentuk ibadah. Menghidupi keluarga adalah jihad. Tawakal bukan berarti malas. Sufi sejati bukan beban sosial. Dunia adalah ladang, bukan jebakan. Rezeki itu dicari bukan ditunggu, teman-teman. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Lanjut. Ini posisinya pada tinro semua kita lah kalau ngomong ini.
Astagfirullahaladzim. Tanya Bu Guru, Ustaz. Bu Guru, Bu Guru. Oh, Bu Guru. Pekerja keras juga itu, Bu Guru. Lanjut, silahkan aja ngobrol yang lain sambil ngobrol. Tapi begini Ustaz, Yuk. sedikit saya Ustaz kalau bicara pengalaman ya. Saya kalau saya lihat histori perjalananku ini 1 tahun terakhir ini saya vakum kemarin Ustaz. Banyak tawaran pekerjaan, tapi selalu saya tolak Ustaz. Ya kan? Karena gini, di dunia konstruksi hampir rata-rata Ustaz banyak sekali uang-uang yang tidak jelas. Artinya saya selalu berdoa mencari yang halal-halal yang jelas gitu. Nah, jadi kan kemarin-kemarin saya itu kebanyakan mengelola. Jadi mengelola itu kalau kita temani lagi si A masuk di sini. Kalau kita tidak temani Ustadz, bahaya pekerjaan kita. Nah, terakhir ini alhamdulillah ya mungkin juga berkat saya juga mendengarkan Ustadz, kita berdoa di masjid, sholat apa. Tiba-tiba ditawarkan cuma pengawasan aja Ustadz. Jadi saya saat ini tidak mengelola, cuma mengawas saja. Nah, jadi fair gitu, uangnya murni, tidak ada hasil uang setan dimakan jin. Biasa kan banyak kita istilahkan kalau orang-orang lapangan itu, ini uang setan dimakan jin, artinya harus dihabiskan. Nah, pengalaman itu sering saya Ustadz, 10 tahun lebih. Hanya 1 tahun terakhir ini 2 tahun ya Ibu ya. Pengangguran. Nganggur betul saya Ustadz. Banyak tawaran, tapi itu risikonya riskan. Kalau bukan kita masuk penjara, kita menipu orang. Ya, menipu secara laporan. Buat laporan pekerjaan yang belum selesai kita 100% kan. Nah, itu sering saya hadapi itu Ustadz. Makanya setelah 1 tahun terakhir ini sejak saya live saja kerjaku, ya banyaklah saya pemikiran-pemikiran baru yang masuk di pikiran Allah. Ya, jadi sekarang itu Ustadz, pekerjaan-pekerjaan di dunia konsultan, dunia kontraktor yang saya terima itu sekarang cuma pengawasan-pengawasan saja. Jadi yang saya awasi realistis, kalau salah, kalau kurang volumenya saya katakan kurang. Kalau kan biasa permainan itu banyak Ustaz. Ini pekerjaan kurang volumenya, tapi kita diminta dipaksa di 100% kan. Kita dibawa di diskotik, di mana dibawakan perempuan, itu sering itu terjadi Ustaz. Ya, paham saya. Iya. Jadi intinya gini, belajar ilmu rasa. Tapi saran saya buat Pablo dan mungkin istri ya, jangan lupa untuk banyakin istighfar dan salawat, zikir, la ilaha illallah, lagi kerja lagi. Kalau ingat tuh banyakin. Ada ilmu rasa Pablo. Ada ilmu rasa. Untuk istri, untuk Pablo, ya banyakin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil lagu-lagu nunduk, sambil ngelihat orang-orang yang lagi konstruksi, sambil istri bantu. Kata Ustaz Harafi, yuk zikir la ilaha illallah, sambil astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Istri yang lagi juga kerja di sana sambil istighfar, sambil salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan sambil ikhtiar, tapi lisan hati. Belajar ilmu rasa. Jangan sesekali kamu membohongi seseorang yang sudah mengenal ilmu rasa, teman-teman. Karena mereka membaca dari rasamu, bukan dari perkataan dan tulisanmu. Ketajaman rasa itu terletak pada ketajaman hati, teman-teman. Ilmu rasa, jangan pernah engkau mencoba membohongi seseorang yang telah mengenal ilmu rasa. Sebab mereka tidak lagi melihat dengan mata, tidak pula mendengar dengan telinga mereka. Mereka membaca dari getaran batin, dari niat yang tersembunyi di dalam hati. Perkataan itu bisa dihias, teman-teman. Ingat itu. Tulisan itu bisa disusun indah. Tapi rasa tidak pernah pandai berdusta, teman-teman. Ya, apa yang lahir dari hati, ya, saya selalu bilang, apa yang lahir dari hati yang keruh akan terasa berat, meski dibungkus dengan kebaikan. Dan apa yang lahir dari hati yang jernih akan terasa damai, meski tanpa banyak kata, teman-teman.
Maka ilmu rasa itu tumbuh dari kesunyian, dari doa-doa yang panjang, zikir lisan yang ketika dapat ikhtiar tapi nggak pernah berhenti untuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Disambung lagi, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kalau dia supir sambil bawa mobilnya lagi sendiri, dia bacakan zikir itu, dia baca istighfar itu. Lagi dia bekerja, lagi dia dagang, lagi dia di pasar, lagi dia jadi pengawas, dia hati, pikirannya, lisannya selalu zikir. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Banyak dia salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia nggak pernah lelah, panca indranya, zahir batinnya untuk zikir, untuk istighfar, untuk salawat sambil ikhtiar. Ilmu rasa tumbuh dari kesunyian, dari doa yang panjang, dari luka yang diterima dengan ikhlas, dan dari hati yang belajar berserah kepada Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Karena itu teman-teman, ketajaman rasa bukan anugerah sembarangan. Ketajaman rasa bukan anugerah sembarangan. Dia adalah buah dari hati yang bersih, ego yang ditundukkan, dan kejujuran yang dijaga meski tak terlihat oleh manusia. Maka sebelum engkau berbicara kepada sesama, berbicaralah terlebih dahulu kepada hatimu sendiri. Sebab pada akhirnya yang jujur akan saling mengenali tanpa perlu banyak suara, teman-teman. Lanjut teman-teman, sambil saya rasanya sekarang lagi makan, posisinya lagi makan kebuli nih. Makasih, semoga Allah berikan keberkahan, panjang umur yang memberikan kebulinya. Ya Allah Karim. Lanjut teman-teman. Lanjut kakak Ani. Bang Sabar. Kakak Hera. Iya. Ngelek ke diriku, Pablo. Tidak. Kakak Hera sudah kepala sekolah kakak Hera? Aku belum kepala sekolah, aku belum master. Lanjut dulu S2 baru bisa kepala sekolah sekarang. Oh begitu aturannya di? Iyalah, masa kita mau Banyak pimpin pengalamanku sama-sama. itu dulu itu kakak Hera kerjasama dengan kepala sekolah itu. Iyalah, aku tahu lah kalau kontraktor itu. Aku paham itu. Aku sudah cerdas, aku sudah banyak lalu yang gitu-gitu ya. Benar itu kakak Pablo. Aku paham itu kan. Aku kan pernah juga mengalami sama teman itu. Kita bilang itu uang setan dimakan jin. Tapi lucunya juga uang begitu cepat sekali habis. Saya tidak tahu kenapa. Yang tidak ada keberkahan, tidak ada ridho Allah di situ. Loh, tidak ada keberkahan. Ada-ada saja keluar. Pokoknya coba sebentar Ji, langsung keluar di sini. Ada saja jalannya sehingga dia keluar. Ya sama kalau uang yang memang berkiri dari Allah itu. Betul. Jadi maksudnya begini Pablo, bukan berarti uang yang haram itu dia kok nggak ada sisa, gampang habis. Salah. Justru yang dibilang berkah itu Pablo, ketika ada uang banyak maupun uangnya sedikit atau banyak, tapi adanya uang itu membuat dia itu nggak sombong. Semakin dia dengan uang itu jadi wasilah kenal Tuhannya dengan lebih baik lagi, itu yang berkah. Makin bertambah uangnya, makin dia itu tawadu, makin ibadahnya lebih baik, makin zikirnya lebih banyak, salawatnya lebih banyak, istighfarnya lebih banyak, salat tahajudnya terjaga, salat duhanya terjaga, ngaji Qur'annya istiqamah. Dia sehari, paginya, siangnya, malamnya minimal dulu cuman 1 hari 1 juz,
maka sebulannya dia hatam Quran. Nah, itu yang akhirnya dari hari ke hari semakin baik untuk takarrub kepada Allah, untuk dekat kepada Allah. Yang dimaksud daripada kok cepat habis, masalahnya adalah habis itu tergantung dia mengolahnya. Banyak orang yang dari hasil dari korupsi nggak habis-habis 7 turunan, tapi banyaknya uang membuat dia lalai kepada Allah. Banyak uangnya, semakin dia disibukkan sama dunia, dia akhirnya lupa, lalai sama Allah, dikasih istidrat sama Allah. Ya udah, alhaakumut takatsur hatta dzurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan dia kepada Allah. Jadi artinya bukan berarti, oh apakah gara-gara duitnya ini cepat habis berarti dia nggak dapat barokah? Bukan. Bukan, belum tentu. Yang dimaksudkan dia itu dapat barokah itu bertambah. Bertambah apa? Bertambah ingat sama Allah. Makin kaya, mau miskin, tetap semakin dekat kepada Allah. Jadi banyak orang-orang yang hasil korupsi 7 turunan nggak kelar-kelar. Tapi dirinya nggak semakin baik sama Allah, semakin jahat dia kepada Allah. Syariat-syariat Allah ditabraknya sama dia, makin dia kaya. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan itu telah melalaikan kamu. Hatta dzurtumul maqabir. Sampai dia masuk liang lahat kubur. Baru kelar tuh. Makanya kematian itu jadi pelajaran sama kita. Orang-orang yang beriman, waj'alil mauta rahatan lana fil kulli syai', kata fi kulli syai'. Ya. Makanya waj'alil mauta rahatan lana min kulli khair. Ya. Jadikan ya Allah kematian itu menjadi pemutus saya untuk melakukan, ya, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syai'. Pemutus daripada kejelekan. Jadi kita kalau memandang ada orang-orang yang kayaknya dia zalim dia tapi kaya raya, metong dia. Makasih ya Allah. Mudah-mudahan dengan cara kematiannya itu memutus dia untuk tidak selalu berkhianat lagi kepadamu ya Allah. Berhenti dia melakukan kemaksiatan, kezaliman kepada sesama, kepada alam, kepada dunia. Maka ketika dia mati itu baik buat kita. Baik, kenapa? Saat dia mati dia nggak bakalan bikin kezaliman lagi di muka bumi. Dia seorang penzina, saat dia wafat orang-orang beriman memandangnya mati itu baik buat dia, minimal dia nggak nambah maksiat lagi, nggak nambah dosa lagi. Ustadz, ada orang nggak pakai hijab Ustadz, dia muslimah, dia bahkan katanya kan sering ngaji sama Ustadz, tapi dia nggak berhijab. Saya katakan apa? Perempuan, walaupun dia ngaji bertahun-tahun, kita nggak akan bisa ngerubah dia untuk pakai hijab. Tapi demi Allah, nanti dengan sendirinya pun dia akan berhijab. Baik berhijabnya di akhir hidupnya dengan cara kain kafannya pun nanti dengan otomatis dia berhijab. Hidup dia nggak berhijab, nggak apa-apa. Ustadz kok Ustadz nggak nasihatin dia untuk berhijab? Nggak apa-apa. Yang penting saya sudah nasihat untuk berhijab. Tapi barangkali nanti kematiannya lah yang menyebabkan dia jadi berhijab. Pada saat nanti dia itu dikafankan, dia itu berhijab dengan sendirinya. Jadi ngapain kita maksa dia? Oh nanti juga kalau pada saat wafat juga secara otomatis juga berhijab karena emang dengan kain kafannya dia dihijab. Ya tinggal dia mau merubah sebelum dia ada datang kematian untuk kain kafan atau dia dipaksa berhijab karena dia sudah metong. Lanjut teman-teman. Oh ma baru datang. Oh ma ada yang baru datang. Assalamualaikum Ustazah Nurhana Al-Alif Al-Ba'ata. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Rohana. Lanjut, lagi sibuk sama lagi sini apa? Ustaz. Lanjut. Ustadz, Ya. tapi kalau nanti dia berhijab, kalau dia sudah mau dikafanin, itu kan udah terlambat Ustadz. Ya nggak terlambat lah, minimal dia kan ujung-ujungnya pakai hijab juga, kan nggak terlambat. Hijabnya tapi pakai kain kafan. Iseng itu mah Ustadz. Ada pertanyaan ke Ustadznya? Ya, Ustadz kan sambil makan, aku sambil motong-motong bawang.
Ambil bersih-bersihin juga bawang ini, sebanyak kiriman bawang. Masalah kuburan Ustaz. Ih, ngeri kali, bah. Ada apa sama kuburan? Ada kuntilanak kah di kuburan? Ada apa kuburan itu? Enggak ada Ustaz, cuma mau nanya seperti apa solusinya sebenarnya. Itu kan kebiasaan Ustadz kan kalau di kampung tuh belum ada pekuburan umum kan. Namanya kan biasa orang kan luas tanahnya kan, terus entahlah apa alasannya orang-orang dulu itu dia misalnya ada keluarganya yang meninggal dikubur di suatu tempat di halamannya atau misalnya di tanahnya dia lah, di perkebunannya dia lah. Nah, mungkin dengan adanya kemajuan atau pesatnya penduduk sekarang ini, akhirnya itu jalanan itu misalnya tanahnya dia Ustadz kena misalnya badan jalan, misalnya dibentuk suatu badan jalan dia kena. Adakah tata cara yang saya tanyakan itu? Adakah tata caranya memindahkan suatu kuburan itu kan mau dilalui jalanan Ustadz, mau dijadikan suatu badan jalan gitu. Misalnya jalanan umum, adakah tata caranya memindahkan jenazah itu atau udahlah digali aja dipindah, misalnya digeser-geser dipindah, misalnya digali lagi kuburan baru angkat masukkan kembali. Adakah syariatnya atau cara-caranya memindahkan kuburan agar untuk menghormati mayit atau misalnya apanya saja yang tinggal itu suatu mayit tadi, gimana Di? Menurut ulama fikih, memindahkan makam untuk dijadikan jalan umum itu dibolehkan jika ada alasan darurat atau kemaslahatan umum yang sangat mendesak dan tidak ada pilihan lain. Seperti proyek pemerintah untuk kepentingan publik, tapi harus memenuhi syarat ketat. Jenazahnya tidak rusak, kehormatan mayit terjaga, dilakukan dengan hati-hati, serta tidak ada dampak negatif lainnya, dengan tata cara pemindahan jenazah yang sesuai syariat, seperti kainnya, penutupnya, menjaga kesuciannya, menguburkan tulang belulangnya dengan layak. Maka dasar-dasar hukum dan pandangan ulama ada yang mengatakan haram kecuali darurat. Maka jumhur ulama mayoritas mengharamkan membongkar makam kecuali karena darurat atau kemaslahatan yang sangat mendesak. Maka kemaslahatan umum, proyek pembangunan, jalan untuk kepentingan umum termasuk alasan yang dibenarkan syariat untuk memindahkan makam. Paham sampai sini? Lalu syarat yang darurat itu, jika makam pertama mengganggu mayit atau ada kebutuhan mendesak, pemindahan dibolehkan sebagaimana dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Maka tata cara pemindahan jika dibolehkan, izin resmi, urus izinnya dari instansi terkait, peraturan daerah, dinas pemakaman. Terus apa? Kondisi jenazah, jika masih utuh pindahkan dengan sangat hati-hati agar tidak hancur atau rusak. Jika hanya tersisa tulang-tulang belulang, ya, yang dipindahkan dan dikuburkan lebih layak jenazah itu dengan baik. Kumpulkan tulang belulangnya. Ya, jadi pastikan pemindahan tidak merusak atau menurunkan martabat sang mayit ini. Ya, menjaga kehormatannya, gunakan kain penutup agar pemindahannya baik. Tutup kembali makam yang dibongkar dengan layak, lakukan dengan baik, dengan suci, lantaran dengan doa, tidak boleh ada penghinaan atau hal-hal yang mencemari kehormatan jenazah. Nah, lokasi baru pindahkan ke tempat pemakamannya yang layak. Kalau memang ada yang baru yang layak, dianjurkan agar lebih dekat dengan keluarga jika memungkinkan. Kalau memungkinkan untuk memudahkan ziarah atas dasar wasiat atau kemaslahatan. Intinya, pemindahan makam karena proyek jalan adalah pengecualian darurat yang dibenarkan. Namun prosesnya harus memenuhi standar syariat untuk menjaga kehormatan jenazah, dan harus ada dasar-dasar hukum dan izin yang jelas dari pihak berwenang. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada lagi Ustaz. Saya sambung dulu kakek Piot ya. Kakek Piot kayak itu tadi. Nyimak dari tadi di bawah. Kakek lama tak cuap-cuap kakek.
Sibuk apa kakek? Lagi masang iklan ya kakek? Semoga barokah banyak yang Lagi di beli. rumah sarapan. Oh, Bentar lagi oke ke oke. showroom. Oh iya kakek kakek. Ya udah lanjut lah. Aku lanjut dulu. Ada lagi nih pertanyaanku Ustadz. Kebiasaan ini nih, orang di kampung Ustadz. Itu kan kalau apalagi istilahnya kalau dari rumah sakit itu anak bayi yang bukan bayi pide orok tadi dia baru umurnya dalam kandungan itu misalnya 3 bulan tuh Ustadz, 4 bulan 3 bulan belum ada denyut jantungnya. Terus itu kan biasa keluar Ustadz. Kita itu dari rumah sakit kan dikasih tuh dalam itu tuh bentuknya itu yang belum jadi manusia itu apakah itu sudah bisa dikatakan mayat dan layak untuk dikuburkan kayak manusia atau itu belum dianggaplah sebagai darah biasa aja Ustadz yang keluar yang tidak jadi manusia dikuburkan biasa aja misalnya ditanam-tanam gitu aja di tanah Ustadz. Karena kenapa saya tanyakan seperti ini Ustadz, kebiasaan kami di kampung itu dihitung sebagai satu lagi anggota keluarga yang sudah mendahului kita, begitu dia, dan kebiasaan itu dibesar-besarin Ustadz, dibaik-baiki kuburannya, minta juga ada juga yang minta dibawa di pekuburan gitu, dikasih lahan lah di tempat pekuburan umum gitu. Menurut ulama fikih, janin usia 3 bulan sekitar 13 minggu yang gugur tanpa detak jantung atau tanda kehidupan belum ditiup ruh, tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, tidak wajib disalatkan seperti mayat dewasa. Cukup dibungkus kain dan dikuburkan. Tapi dia tetap wajib dikuburkan, bukan dibuang. Bisa di pemakaman muslim atau tempat lain yang layak, tidak mengganggu. Dan tidak perlu ada rukun syarat mayat sempurna karena belum dianggap manusia seutuhnya. Tapi dikuburkan dengan cara yang layak. Ya, ketentuan mengubur janin keguguran usia di bawah 4 bulan atau 120 hari itu tidak wajib dimandikan, dikafankan, disalatkan, nggak wajib. Tapi wajibnya dikuburkan sebagai bentuk penghormatan. Cara penguburnya dibungkus dengan kain, yaitu sunnah dianjurkan. Dikuburkan di mana saja, bisa di pekarangan atau pemakaman. Tidak perlu di makam khusus seperti orang dewasa. Nggak perlu ada upacara khusus seperti mayat dewasa, nggak ada. Acuan ulamanya itu batasan 4 bulan atau 120 hari. Ini adalah batas ketika ruh ditiupkan menjadi manusia seutuhnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jika usianya 4 bulan, jika janinnya gugur setelah 4 bulan atau menunjukkan tanda kehidupan, menangis, bergerak setelah lahir, maka diperlukan seperti mayat dewasa, dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan. Kesimpulannya, untuk kasus janin 3 bulan tanpa detak jantung, janin tersebut dikategorikan belum 4 bulan. Tak perlu disalatkan, tak perlu dimandikan secara syariat, ya sebagaimana jenazah dewasa. Cukup dibungkus, dikuburkan di tempat yang layak, bisa di pekarangan rumah atau pemakaman muslim. Wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian. Iya, terima kasih banyak Ustadz. Silahkan teman-temanku yang lain, aku sampai di sini dulu nanyanya. Ada lagi? Coba saya nanya sama teman-teman, bagaimana cara untuk bertayamum untuk orang sakit? Coba ini ilmu ya. Gimana kalau kita punya orang tua, saudara, kakak lagi sakit di rumah sakit, terus kita gimana cara menayamumkan untuk dia? Ini perlu nih, ada anak, orang tua, siapapun sakit, kan dia wajib ke salat dengan cara wudhu atau tayamum. Gimana cara menayamumkan orang yang sakit? Karena dia lagi sakit, badan lagi lemah, nggak bisa apa-apa. Gimana cara menayamumkannya? Ini pelajarannya nih. Terus gimana Ustadz caranya? Ya, kita ambilkan
Ya ini tangan nih, debu. Dia lagi sakit. Maka kalau ada wajah nih, wajahnya orang itu, maka posisinya tarik ya. Tarik, ya, posisi bisa dari bawah atau dari atas. Ya, itu di pelan-pelan, jangan malah mukanya ngelihat kayak mukanya Ani atau mukanya Bang Saber dikurak-kurak lagi. Jangan. Nggak boleh. Ya. Jangan. Melihatnya kayak kesel aja ngelihat Bang Saber, ngelihat Ani gitu langsung dikurak-kurak, takutnya nanti hidung pindah ke mata, mata pindah ke hidung. Pelan-pelan, yang lagi namanya sakit, ambil pakai debu, diusap pelan gitu loh. Diusap, jangan ada keangkat, nggak boleh ada keangkat. Kalau keangkat berarti mustakmal, nggak sah itu. Caranya apa? Ambil debu mukanya ini, ya udah dari mulai nih anak kuping, tumbuhnya rambut sampai dagu itu harus keusap semua. Ya, diusap, diratain pelan-pelan, ngambang pelan-pelan, jangan sampai keangkat. Diusapnya pelan-pelan karena lagi sakit. Dan jangan juga debunya itu nggak pakai dikeprek-keprek, takutnya debu nempel gitu kayak bedak lagi, bahaya nanti. Keprek-keprek, sekedar debunya itu yang sekarang disyarat untuk udah kena. Terus itu cara pertama. Paham nggak nih sampai sini nih, muka nih? Ada pertanyaan nggak sampai sini nih? Jangan tidur nih kalau udah ngaji fikih gini nih, kan penting ini. Niatnya Pak Ustadz, niatnya kita apa yang mau sholat itu? Iya betul-betul ini penting ini, makanya bunyi. Diulang dulu Ustaz, itu tadi diapain itu tangannya kita yang mau nyucikan dia. Iya kita niat. Kita tuh niat ingin mentayamumkan orang yang sakit. Kita niat. Dia juga niat juga dalam hati untuk tayamum. Ya, saat dibasuh muka. Maka ini begini kena ke ke rataran yang lebar ini, debunya di sini. Ya ini banyak nih. Nah, ambil debunya umpama sebelah sini. Set kanan. Itu sekali aja, tapi dikeprek-keprek gitu, jangan sampai ada debu yang terlalu banyak. Paham nggak? Lalu nanti diusap nih, udah diusapnya ratain, diratakan pelan-pelan sampai ke bawah, ratakan pelan-pelan. Jangan ada yang keangkat. Jadi kalau udah nempel, jangan terlalu ditekan juga, dikurak-kurak, takutnya nanti yaitu hidung pindah ke mata, mata pindah ke hidung, kayak orang kesel. Jangan, pokoknya ya orang dia lagi sakit kan, udah diusap pelan gitu. Yang penting sudah merasa kita ini kayaknya udah rata semua. Ya sudah. Lalu untuk tangan, udah paham gak nih? Kesini paham? Paham. Lanjut, paham. Sudah ya. Kita yang posisi juga niat untuk mentayamumkan orang yang lagi sakit dalam hati tuh. Langsung kita mukanya nih ambil sebelah kanan tadi, terus diinikan ngambang gitu loh, udah kelar, cukup. Yang penting menurut kita nih udah rata nih semua nih. Terus yang tangan bagaimana? Yang tangan tuh harus 2 tepukan. Bukan 1 seperti muka untuk tayamum. Tadi kita ngambil tepukannya sebelah sini, pindah jangan di sini lagi. Nah, berarti yang sebelah sini tepukannya. Nah, tangannya diambil kita mulai dari sikut, ya, dari sikut kita tarik sampai ke depan. Ya, pakai 2 tangan. Paham nggak? Berarti selalu pakai dua tangan kita. Ya, tangan kanannya ambil, suruh ini, baru kita dari dengkul dari sikutnya ini ditarik, sampai ke tangan, tarik semua. Paham ya? Jangan dibetot kenceng, ntar putus, mentang-mentang kesel. Sekedar diusap, pakai 2 tepukan. Kalau tadi kan untuk muka 1 tepukan. Nah kan tadi tepukan 1 untuk tangan yang kanan. Ambil lagi sebelah kirinya lagi. Tepukan yang kedua untuk yang kiri. Dari mulai sini ini ditarik. Sampai ke tangan. Udah begitu cukup. Paham sampai sini teman-teman? Harus tahu nih ilmu begini nih, karena kalian nggak selamanya, ayah ibu kalian nggak selamanya itu tahu cara begini. Dan teman-teman yang santri di sini beruntung nih, nggak bisa dibayar pakai uang. Tapi ustadznya didoain mulu supaya beleng-beleng bah. Emang kalian pernah ngaji kayak gini? Sampai kah sedetil ini? Enggak kan? Sampai sedetil ini? Pernah. Iya Ustaz. Melakukan seperti itu. Ngaji kalau bukan Ustaz. Kan dulu.
Gimana? Saya pernah. Cuman saya bingung kemarin tuh yang niat itu saya apa ibu saya gitu loh. Ya iya kan kalau kita kan meniatkan dia, kita niatkan untuk mentayamumkan orang, ibunya juga niat. Berarti dua-duanya niat. Ya iya. Maka apakah niatnya ketika ada orang untuk mentayamumkan, yang ditayamumkan niat dan yang mentayamumkan juga niat menurut ulama fikih kan gitu. Ya. Maka posisinya para ulama itu menurut ulama fikih, seseorang membantu orang lain untuk bertayamum itu karena orang yang dibantu tersebut tidak mampu melakukan sendiri, misalnya dia lumpuh, niat tayamum tetap wajib berasal dari orang yang ditayamumkan, pasien, bukan dari orang yang mentayamumkan. Tetap dari pasiennya itu yang punya niat, karena dia yang ingin tayamum, kita melaksanakan itu. Itu niat itu ibadah, adalah rukun. Paham ya? Paham nggak? Nah, Ustaz. Ustaz, tapi berkembang nih pertanyaanku di sini, Ustaz. Nggak apa-apa ya? Sampai kebuli itu karena kalau bukan karena saya tuh pengen teman-teman yang ini hal-hal remeh loh. Tapi kita tuh kayaknya nggak sadar bakalan orang tua sakit, siapapun betul. sakit. Terus kita hal-hal yang dasar nggak tahu. Tiba-tiba ada santri ngomong Matius, Paulus, mampus. Lanjutlah. Itu kan tadi, misalnya kalau orang tua kita nih, Ustadz, misalnya nih Heren nih, tapi misalnya saudara saya Ustadz, atau misalnya sepupu saya dia laki-laki, dan yang paham untuk misalnya nih yang paham untuk bisa tayamumkan itu misalnya cuman misalnya nih kebetulan pada saat itu mau hujan, Hera yang tahu. Nah ini kan persoalan lagi nih Ustadz, bukan mahram, nanti batal tayamumnya gimana kalau bukan ininya? Ngelek ya diriku ya teman-teman, nggak ada suaraku ya, hitam semua mukanya orang di sini Ustadz, ndak aku dengar suara tak Ada. Dengar. Lanjut. dan ada dengar suaraku Ustadz kah? Oh namiut ya. Ustaz yang ngelek itu. Jangan gitu Bang Surya. Gini Bang Surya, misalnya Bang Surya nih sakit nih. Kita sapu nih Bang Surya. Lu tayamumin dirimu Bang Surya, gimana tuh? Makanya jangan ditayamumi Bang Surya. Tapi kan cuman aku yang tahu. Kita nih saudara nih. Tiara, Bang Surya, Ani, saya. Kebetulan Bang Surya ini sakit. Nggak ada misalnya saya masih sehat ini. Secara prinsip, ingat secara prinsip, pasien yang tidak mampu bertayamum sendiri boleh dibantu oleh orang lain, termasuk yang bukan mahram dalam kondisi darurat, seperti perawat yang bertugas, petugas medis. Keadaan darurat medis membolehkan sentuhan fisik yang diperlukan untuk tujuan pengobatan atau ibadah. Paham? Jadi hukumnya sentuhan bukan mahram dalam kondisi medis, dalam kondisi darurat medis atau untuk keperluan ibadah yang tidak bisa dilakukan sendiri. Sentuhan antara non mahram diperbolehkan sebatas kebutuhan. Hal ini dalam Islam, di mana kewajiban bersuci dan salat tetap harus dilaksanakan semampu mungkin. Umpama memang nggak ada lagi, ternyata memang kita yang bukan mahram disuruh, kamu nggak bisa, kamu kan laki sama laki, saya ajarin deh. Nah, kalau itu lebih bagus, karena laki sama laki saya ngajarin, karena kita perempuan tahu, ya kan gitu. Bisa kan kayak gitu caranya? Kalau memang darurat nggak ada lagi, paham? Lalu nanti ada niat pasien yang sakit harus berniat tayamum dalam hatinya untuk menghilangkan hadas atau agar diperbolehkan salat mengganti wudhu. Orang yang membantu tidak perlu ikut berniat untuk dirinya sendiri, tapi untuk mewakilkan pasien niatnya. Ya, paham sampai sini? Siapkan debu suci, cari debu atau tanah yang bersih dan suci, yang tidak bercampur dengan kotoran, nggak campur dengan tepung atau bahan lain. Debu bisa diletakkan di piring, ya, sapu tangan, atau permukaan lain yang mudah dijangkau. Cari kertas, cari ini, beberkan, kan gitu. Nah, tepukan pertama untuk membantu penepukan kedua tangan pada debu suci tersebut, lalu mengusapkan kedua tangannya ke wajah pasien secara merata,
Yang jika mungkin usaha pasien itu menghadap kiblat, kalau bisa hadap kiblat pasiennya. Karena kalau yang namanya di Imam Syafi'i itu dia harus menghadap kiblat. Kalau tayamum, kalau wudu enggak harus. Tapi kalau dia tayamum harus menghadap kiblat. Kalau Imam Syafi'i, kalau yang lain tidak harus. Itu ya. Nah, tepukan pertama tuh ya itu cukup untuk wajah. Tapi kalau untuk tangan 2 kali tepukan. Ya, tepukan pertama untuk yang tadi udah saya jelaskan. Sampai sini paham? Pahim na Ustad. Pahim na. Iya Ustad. Oh, mak. Ya, oh, Eh, mak. Takutnya tidur nanti dijelasin. Ustaz. Nanya lagi nanti. Oh. Ustad turun kak dulu, aku suka sekali lain hitam semua kayak orang di layar HP ku. Ustad turun kak dulu baru tarik kak lagi naik. Oke. Jelas. Ini pelajaran fikih-fikih gini kan penting ya teman-teman. Dulu sempat juga teman-teman kalau habis buang air kecil biasakan jangan cuman maaf untuk perempuan ya. Untuk perempuan jangan cuman hanya mengusap bagian kemaluan dan pantat, tapi kalau bisa diusap juga dari pinggang sampai ke kaki semua disiram. Jadi kalau umpama biasakan kalau maaf buang air kecil para wanita khususnya jangan cuman melorotin celana dalam sampai ke dengkul. Itu bisa jadi nanti jadi najis. Ini fikih untuk perempuan ya khusus ya. Saya ngajarkan untuk perempuan khusus. Ya. Jadi kan dia biasanya kalau umpama buang air kecil kan duduk tuh nongkrong. Jangan sampai cuman celananya dalamnya itu cuman sampai ke dengkul. Dia langsung dia kencing. Karena nggak tahu tuh semburannya nyipratnya tuh kecil, kasat mata nggak kelihatan. Maka kalau bisa lepas semuanya sampai posisi pinggang ini ya. Lalu pada posisi dia saat dia buang air kecil, saat dia ini maaf untuk ceboknya, bersihkan dari pinggang sampai ke bawah semuanya. Paham ya? Ini cara untuk fikih perempuan. Jadi jangan cuman cebok untuk maluan sampai pantat doang, enggak. Tapi harus dari pinggang sampai semua ke bawah ke kaki itu. Pinggang arah ke bawah harus diguyur semuanya. Karena kalau nggak gitu nggak sah. Sholatnya nggak sah. Paham teman-teman untuk perempuan. Kok bisa begitu Ustaz? Ya kan kamu yang tahu. Kayak apa itu pancaran jet pumpnya itu. Ya kan? Karena nggak ada yang tahu nyipratnya itu kayak gimana. Kebalikannya itu mantulnya. Sampai ke pantat, sampai ke pinggang, sampai ke dengkul. Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma sendiri. Kan gitu. Maka untuk menjaganya nggak cuman cebok untuk kemaluan dan pantatnya, siram juga semuanya. Itu namanya fikih untuk wanita. Paham teman-teman? Ini pelajaran nih. Ya. Itu pernah kemarin. Nah, sekarang nambah lagi ada tentang bab tayamum. Begitulah seterusnya, itu namanya ngaji. Ya. Paham ya teman-teman ya? Allahu taala a'lamu bissawab. Itu teman-teman, ada lagi? Silahkan. Jangan sampai tinro. Jadi jangan pada saat perempuan ini cara kencing itu yang disiram cuma pantat sama kemaluan. Dari pinggang ke bawah disiram. Air yang suci dan mensucikan, siram semuanya. Karena nanti kalau sholatnya nggak diterima sama Allah, mana ada yang tahu? Ya, pantulan cipratannya itu nggak ada yang tahu tuh. Jet pumpnya perempuan yang tahu cuma kalian sendiri tuh. Kita nggak ada yang tahu. Maka caranya adalah disiram dari pinggang ke kaki. Paham? Apa nih? Laki-laki kata kalau pipis nggak boleh berdiri. Ya, jangan, kalau bisa jangan berdiri, yang bagus duduk. Apalagi perempuan. Kalau perempuan itunya berdiri beleweran. Laki-laki aja bagusnya kalau buang air kecil itu duduk. Macam mana kalau perempuan kalau berdiri? Belawer-belawer nantinya.
Lanjut. Oh teman-teman, dilanjut teman-teman. Ada kemana ini? Berarti ini kalau tayamum apa? Katrina bilang berarti kalau tayamum. Oh, kenapa? Buat orang sakit cuman 2 macam, satu muka sama kedua tangan gitu aja. Ya iyalah, namanya tayamum nggak cuman orang sakit, orang nggak sakit juga jangan namanya tayamum, cuman muka sama tangan, nggak ada yang namanya kumur-kumur. Ntar kamu Kayaknya pakai debu lagi. Kayaknya bukan tayamumnya itu sampai kumur-kumur kayaknya Pak Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan gitu, maksudnya kan kaki kayak apa gitu loh. Ya nggak Itu ada bukan tayamum kumur, itu. masa debu buat kumur. Lo Pak, kamu nggak tahu tayamum itu gimana toh Buket? Oh, ngadi-ngadi nih. Tayamum tuh muka sama tangan doang, nggak ada lagi yang lain. Nggak apa. Kamu mau pakai kumur-kumur, ya nggak ada lah. Iya. Tayamum itu Buket. Tanya salah nggak tanya apalagi. Muka doang Buket, ya Allah. Rupanya. Nah, tepukannya untuk muka cuman sekali. Cuman sekali muka, nggak boleh terangkat sampai rata baru angkat. Ya, kalau ada orang sakit kita mau nayamumin orang, dia suruh niat, baru kita tepuk sebelah sini, lalu jangan sampai ada yang terangkat satu ini. Ratakan terus saya sampai rata. Kalau udah merasa rata ya jangan lama-lama, jangan ditekan. Karena dia lagi sakit, cukup dengan yang penting jangan sampai terangkat. Udah kelar ya sudah. Nah, untuk tangan kanan dan kiri untuk tepukannya kan biasanya kan kalau tayamum untuk diri sendiri kan cuma 1 kali tepukan. Tepukan pertama untuk muka, tepukan kedua untuk tangan. Contoh nih kalau sendiri nih, kita sendiri tepuk, lalu ini Kak kemari, baru dibalik gini, baru langsung ke sini, balik ke kiri, langsung kemari, udah kelar. Itu kalau untuk sendiri. Tapi kalau untuk orang sakit, kita untuk orang sakit yang tangan tuh 2 tepukan. Tepukan yang pertama untuk tangan kanan, ya kita megangnya seperti megang tangannya 2 begini dari mulai sikutnya, terus tarik aja, tarik pelan-pelan diratakan sampai ke tangan 2 gini, 2 tangan. Lalu yang ke kiri tepuk lagi debunya gitu, bersihkan, dikeprek-keprek gini supaya turun yang kasarnya. Baru yang kiri tarik dari sini ya, dari dengkul tumit, tarik ke depan, narik ke depan, bukan dari depan ke belakang, bukan. Paham ya? Dan nggak perlu pakai kumur-kumur, pakai debu gini kumur-kumur, beleng-beleng. Paham nih mah? Itu teman-teman, lanjut. Kasih Ustaz buat jawabannya. Siap. Yuk lanjut. Dilanjut. Kakak Ani yang biasa banyak pertanyaan. Enggak, aku udah banyak dipentung, jadinya aku hanteng dulu. Jadi Tuh gini pertanyaan di framing sama kamu. Enggak di framing. Jadi gini, ayo teman-teman, lebih pedulilah pada karaktermu ketimbang reputasimu. Ini kalimat ini penting teman-teman. Ya, lebih pedulilah pada karaktermu ketimbang reputasimu di hadapan orang lain. Karena karaktermu adalah dirimu yang sebenarnya, sedangkan reputasimu hanyalah apa yang dipikirkan orang lain tentang dirimu. Teman-teman, dalam hidup ini manusia tuh seringkali terjebak pada sebuah panggung besar bernama penilaian sosial. Kita tumbuh tuh dalam budaya yang menilai pencapaian, bukan nilai itu sendiri. Menghargai pujian, bukan ketulusan. Maka di tengah hiruk pikuknya itu, kita perlahan melupakan siapa diri kita sebenarnya. Kita menjelma menjadi topeng yang disukai banyak orang.
tapi tidak lagi dikenali oleh hati sendiri. Ketika segala tindakan hanya diarahkan untuk menjaga penampilan, kita tuh menjadi tahanan dari harapan orang lain loh teman-teman. Betul nggak? Dan itu yang terjadi teman-teman. Karakter adalah fondasi batin yang menentukan arah hidup teman-teman. Maka sebuah kompas moral yang bekerja tanpa sorotan cahaya, makanya reputasi hanyalah bayangannya. Sebagus apapun bayangan tercipta, dia akan lenyap saat gelap itu datang teman-teman. Paham ya? Dan itu yang harus teman-teman pahami. Ya. Sebagus apapun bayangan itu teman-teman. Ya. Jadi sebagus apapun bayangan itu tercipta, dia akan lenyap saat gelap datang. Tapi karakter itu tetap berdiri, menjadi satu-satunya saksi kejujuran diri ketika kita tidak ditonton siapapun. Maka disinilah letak tantangan kehidupan. Apakah kita ingin terlihat baik atau benar-benar menjadi baik? Apakah kita ingin dihormati karena kesan itu, atau dicintai itu karena ketulusan yang kita tanam? Maka teman-teman, pertama, karakter itu adalah keaslian. Ya, karakter itu adalah keaslian. Kalau reputasi itu hanya persepsi orang kok. Jadi karakter adalah cerminan terdalam dalam diri kita. Dia adalah kumpulan pilihan moral yang kita ambil setiap hari. Ketika tidak ada yang melihat. Sebaliknya, reputasi itu ya, adalah apa yang orang yakini tentang kita. Seringkali dibangun oleh asumsi, oleh cerita, dan juga persepsi yang belum tentu sesuai kenyataan. Coba lihat teman-teman, saat kita terlalu sibuk membenahi citra, kita tuh bisa kehilangan jejak nilai yang seharusnya kita jaga. Tapi ketika kita memperbaiki karakter, reputasi baik akan mengikuti dengan sendirinya teman-teman. Ya. Yang kedua, reputasi kita itu bisa direkayasa. Kalau karakter nggak bisa teman-teman. Manusia itu bisa belajar berbicara manis, tersenyum saat difoto, dan bertingkah seolah-olah tidak punya celah. Gak ada aib, gak ada kejelekan, tapi karakter akan terbongkar di dalam situasi krisis. Nah, tekanan itu adalah cermin yang tidak pernah berbohong teman-teman. Nah, kalau seseorang hanya memperhatikan apa yang terlihat dari luar saja, maka begitu topengnya retak, terbuka, seluruh kebohongannya akan runtuh teman-teman. Maka karakterlah yang memastikan seseorang itu tetap tegak meski saat dinilai buruk oleh orang lain. Karena ia tahu apa yang benar dalam dirinya teman-teman. Nah, yang ketiga, karakter itu membentuk keputusan. Kalau reputasi itu hanya mengikuti hasilnya, maka setiap keputusan penting dalam hidup lahir dari nilai yang kita yakini. Ketika hati kita jernih, pilihan kita pun jujur dan bersih. Reputasi itu hanya menjadi komentator yang menilai setelah semuanya itu selesai. Jadi kalaupun kita ini hidup untuk memuaskan publik, maka pilihan kita selalu goyah dan rapuh teman-teman. Iya dong, kalau ada yang ngomongin kita udah mulai rapuh, ada yang jauhin kita, caci maki kita, karena kita melihatnya dari reputasi orang. Tapi kalau kita hidup dengan prinsip yang kuat, kita akan melangkah mantap meski tidak semua orang menyukai arah langkah itu. Nah, karakter itu menumbuhkan hormat yang tulus teman-teman. Kalau reputasi itu hanya menghadirkan kekaguman sesaat saja. Banyak orang dikagumi karena pencapaian teman-teman. Tetapi dihormati karena kebaikan. Nah, pencapaian itu dapat memudar, gelar dapat hilang, jabatan dapat diganti. Tapi kalau karakter memberi jejak yang tak lekang oleh waktu teman-teman. Orang tidak selalu mengingat apa yang kita miliki, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana kita memperlakukan mereka. Paham teman-teman? Karena karakter itu menyentuh hati. Reputasi itu hanya menyentuh pandangan mata teman-teman. Jadi karakter menyelamatkan kita di akhir, kalau reputasi hanya menyenangkan kita di awal teman-teman. Jadi ketika usia semakin matang dan gemerlap dunia tak lagi sekuat dulu,
kita akan menyadari bahwa satu-satunya hal yang tidak berubah adalah diri kita sendiri. Semua sorak-sorainya, kekaguman, ya, orang-orang yang ngagumin kita, nyanjung kita itu akan meredup. Semua komentar akan selalu berlalu. Yang dulunya kita dibilang ganteng, cantik, lihai, itu pasti akan redup. Semua komentar itu akan berlalu. Tapi kalau karakter yang baik akan menjadi tempat pulang paling aman. Dialah yang menjaga kehormatan kita bahkan ketika dunia tidak lagi peduli dengan siapa kita dahulu. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, kalau suatu hari nanti semua orang berhenti menilai kita, masihkah kita merasa bangga dengan siapa diri kita sebenarnya? Yuk, introspeksi diri, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan rapuh dong, tetap semangat. Oh iya, harus semangat. Tetap harus semangat. Lagi mana Nurhani? Nurhani lagi apa Nurhani? Assalamualaikum Ustadz, lagi di jalan. Kalau lagi di jalan, hati-hatilah, lihat lobang, takutnya kau nyemplung. Ntar kalau nyemplung kau, oh mak, susah orang ngangkatnya. Oh mak. Jangan sampai kau nyemplung. Takutnya Bunda Sri nyemplung, tambah lagi Hera, Tiara, Ani nyemplung. Susah kita ngangkatnya. Oh mak, bulldozer juga pasti jungkal itu. Tidak begitu juga kali Ustaz. Nurhana jangan di jalan, Nurhana natabrak nanti mobil. Di pinggir-pinggir lagi. Iya, di pinggir-pinggir ini, Bu Guru. Iya. Nyimak tadi Ustadz, soalnya lagi di jalan kan, seringkali jaringan ada, seringkali enggak ada ini. Gak apa-apa kalau jaringan jatuh sih Nurhana, yang penting Nurhananya jangan jatuh, nanti gak ada bulldozer yang bisa ngangkat. Oh mak, apalagi Ani, apalagi Hera. Oh mak. Saya timbanganku tinggal 57. Bisa ji bulldozer kalau 57 satu kali ji. Itu 57 tuh hasil daripada 3 ton kah? Iseng itu mai kah? Oh mak. Jadi teman-teman, sekalipun kita ini tidak disukai, kita tuh hanya tidak disukai oleh manusia. Lantas kenapa kita harus menderita? Sekalipun kita itu dicintai, ya kita hanya dicintai manusia. Lantas kenapa kita harus sangat bangga orang dicintai cuma sama manusia kok? Betul nggak teman-teman? Jadi kata-kata ini mengingatkan kita bahwa pandangan manusia hanyalah bayangan yang singkat. Bahkan hari ini seseorang bisa memuji kita, besok hari bisa melupakan kita. Begitu juga ada kebencian, dia bukan hukuman abadi, hanya opini yang lahir dari keterbatasan pandangan. Maka kenapa hati ini harus goyah karena cinta atau benci sesama manusia? Nilai diri kita itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang menyukai kita atau membenci kita, melainkan oleh ketulusan niat dan kebersihan batin kita di hadapan Sang Pencipta, teman-teman. Mereka bisa menilai dari permukaan, tapi hanya Sang Pencipta yang tahu kedalaman hati kita, teman-teman. Yuk, belajarlah untuk tidak tumbuh karena pujian dan tidak layu karena celaan. Sebab apa? Kedamaian sejati hanya bisa dimiliki oleh hati yang tidak bergantung pada penilaian siapapun. Hati yang cukup tenang untuk tetap berdiri bahkan ketika tidak ada yang memahami kita, teman-teman. Paham? Iya, hanya di Komal ini yang guyonan-guyonan kelihatan di luar menyakitkan, kita bisa tertawa, teman-teman. Iya betul loh, teman di Komal ini yang kalau guyonan di luar kita bilang orang, lu kayak belatung lu, habis kita dikejar sampai dunia akhirat juga nggak terima tuh orang. Teman di sini doang yang kelihatan enak. Makanya yuk sesekali lah teman-teman, belajarlah untuk menyendiri. Walaupun di tengah keramaian di kota Jakarta, di pekerjaan yang hiruk pikuk, belajar menyendiri.
Karena nggak semua orang yang kau cintai akan tetap ada, teman-teman. Dan tidak semua yang kau percaya akan tetap setia, teman-teman. Paham nggak? Kita harus penerimaan akan perubahan. Hidup itu kan dinamis, teman-teman. Orang yang kita sayangi atau kita percaya itu bisa pergi, baik karena keadaan hidup, ya, baik karena hidup atau perubahan perasaan atau karena takdir. Yuk belajar menyendiri membantu kita menerima ketidakkekalan ini tanpa merasa hancur sepenuhnya, teman-teman. Yuk kita membangun kekuatan dalam diri, ya, dalam internal kita. Ketika Anda merasa nyaman dengan diri sendiri, ya, Anda tidak terlalu bergantung pada validasi atau kehadiran orang lain untuk kebahagiaan atau rasa aman Anda. Ini membangun ketahanan emosional yang kuat, teman-teman. Menghargai diri sendiri, menyendiri, memberi ruang untuk introspeksi, menemukan jati diri, dan belajar mencintai diri sendiri. Ini adalah pondasi penting sebelum bisa menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Makanya ada perlu namanya kemandirian emosional. Nasihat ini mendorong agar kebahagiaan dan harga diri Anda berasal dalam diri, bukan dari sumber eksternal, bukan dari orang lain, teman-teman. Paham ya? Belajar menyendiri, itu saran saya. Banyak tuh orang tuh memperbaiki tubuh mereka, ya kan, supaya sehat, supaya nggak sakit. Banyak orang yang kayak gitu sekarang, memperindah diri sendiri, pakaiannya, wajahnya, fisiknya, tapi nggak ada yang memperbaiki jiwa mereka, teman-teman. Ketika hidup di zaman dimana orang begitu sibuk memperbaiki tubuhnya, berolahraga, berdiet, merawat kulit, membentuk otot, tapi betapa sedikit yang mau memperbaiki jiwanya, teman-teman. Betul nggak? Tubuh yang kuat tak selalu berarti hati yang tenang, teman-teman. Kadang justru di balik wajah yang segar tersimpan batin yang lelah, iri, bahkan batin yang kosong. Kita lupa bahwa tubuh ini hanyalah pakaian sementara. Tubuh ini akan menua, retak, dan akhirnya kembali ke tanah. Sedangkan jiwa itulah yang akan melanjutkan perjalanan panjang setelah segalanya berakhir. Tapi anehnya, justru hal yang kekal itu sering kita abaikan, teman-teman. Kita sibuk menata cermin, tapi lupa menata hati, teman-teman. Ya. Seringkali kita sibuk menata cermin supaya terlihat cantik. Dari mulai mata, dari mulai hidung, dari mulai lesung pipit, bahkan dari giginya. Padahal giginya udah hilang atu-atu. Ini bukan nyinggung teman-teman, lu lagi nyinggung diri gue sendiri, gitu loh. Ya. Sibuk menata cermin, tapi lupa menata hati. Memperbaiki jiwa itu tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Ya. Dia itu dimulai dari kejujuran kecil, berani mengakui kesalahan, memaafkan yang menyakiti. Ada orang menyakiti kita, kita maafkan. Mengosongkan hati dari iri, jangan iri. Mendekatkan lagi kepada Sang Pencipta tanpa perantara kesombongan. Saat itu jiwa kita tuh mulai sembuh, teman-teman. Tubuh kita ini mungkin indah di mata dunia, tapi jiwamu yang bersih itulah yang indah di hadapan Sang Pencipta, teman-teman. Ya, saatnya yuk jangan cuma memperbaiki tubuh, ya, saatnya memperbaiki jiwa, insya Allah. Paham ya, teman-teman? Kalau ada orang-orang yang nyakitin kita, udah biarin aja, menunduklah dan biarkan dia itu melewatimu, teman-teman. Jangan dimasukkan hati agar tak lelah hati kita, teman-teman. Jadi kalau ada kata-kata yang menyakiti kita, udah menunduklah dan biarkan dia melewati kita. Jangan dimasukkan hati agar tak lelah hati kita.
Maka kalimat ini mengajarkan kita tentang seni menjaga hati, teman-teman. Maka ada seni menjaga hati. Enggak semua kata yang sampai ke telinga harus sampai ke dalam hati, teman-teman. Paham ya? Kalau ada ucapan yang menyakitkan, ibarat angin kencang. Cukup kita tunduk agar dia lewat tanpa merobohkan kita, teman-teman. Menunduk di sini bukan berarti lemah, tapi bijak. Memilih untuk tidak membalas dan tidak menyimpan rasa sakit itu dalam hati. Karena hati yang terus memendam luka akan cepat lelah, teman-teman. Sedangkan hati yang dibiarkan lapang akan lebih tenang dan kuat, teman-teman. Ya, insya Allah terus belajar. Ya, itulah pelajaran-pelajaran edukasi yang mungkin bisa bermanfaat. Ya, karena kita banyak tuh belajar 1000 cara untuk menafkahi tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kayak saya bilang kemarin, sudahkah kita itu belajar untuk menafkahi ruh kita? Kita mengenakan baju-baju yang indah, tapi tahu nggak bagaimana cara memberi baju untuk jiwa kita? Ya, makanya kita hidup dalam dunia yang sibuk merayakan kesuksesan lahiriah. Kita menghafal begitu banyak strategi untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan pengetahuan, meningkatkan kedudukan, memperindah penampilan agar terlihat pantas di hadapan manusia, di komal-komal. Ya, terlihat kita pandai menjatuhkan lawan diskusi kita. Itu terjadi itu. Ya, tapi lupa kita. Setiap hari tubuh kita dimanjakan oleh makanan, pakaian, berbagai fasilitas yang memastikan kita terlihat baik di mata luar. Kalam-kalam, ilmu pengetahuan mempoles kita supaya kita lebih tangguh dari orang lain. Tapi di balik semua itu, seringkali kita lupa bahwa diri kita bukan hanya apa yang tampak di cermin. Ada bagian terdalam yang tidak pernah ikut diperhatikan, meski ialah sumber dari semua rasa hidup itu sendiri, yaitu ruh kita. Ruh kita adalah rumah dari segala harapan, dari segala ruka, dari segala makna dan keyakinan. Ruh itu tidak mengenal ukuran kekayaan, tidak tunduk pada standar kecantikan, dan tidak pernah menuntut penilaian dari siapapun. Tapi dia dapat merintih dalam kesunyian bila kita terlalu sibuk mengejar hal-hal yang fana. Saat tubuh begitu ilahi, begitu lihai, dipenuhi oleh jiwa, ya dipenuhi oleh segalanya, jiwa justru merapuh. Rapuh tanpa pernah diberi santapan. Saat pakaian menutup kulit, ya pakaian udah nutup kulit kita, betul nggak? Batin justru tetap telanjang, menanti kehangatan yang tak kunjung datang. Lalu apakah keberhasilan sejati memang hanya diukur dari apa yang bisa disentuh mata? Hah? Itu jadi pertanyaan tuh. Belajar. Ya. Ayo pertama, memberi makan jiwa seperti memberi arah pada langkah kita. Tubuh membuat kita bergerak, tetapi jiwalah yang menentukan kita hendak kemana. Kalau tubuh kenyang, tapi jiwa kelaparan, langkah kita hanya akan berputar di tempat saja, di situ-situ aja. Mengejar yang sama tanpa pernah merasa cukup. Menghidupkan jiwa berarti memberi hidup pada tujuan yang lebih tinggi dari sekedar bertahan hidup, teman-teman. Ada yang kedua, keindahan sejati selalu tumbuh dari dalam. Baju terbaik sekalipun tidak akan mampu menutupi kekosongan dalam batin kita, teman-teman. Keanggunan jiwa memancar bukan dari apa yang kita kenakan, tapi dari kedalaman rasa, ketulusan pikir kita dan kelapangan hati saat menerima diri sebagaimana adanya. Ketika bagian terdalam kita terisi cahaya, penampilan pun menjadi sekedar pelengkap yang tidak lagi perlu diperjuangkan berlebihan, teman-teman. Waktu untuk batin adalah hak yang tidak boleh dirampas, teman-teman. Maka dalam hiruk pikuk mengejar masa depan, kita sering lupa berhenti sejenak untuk mendengarkan diri sendiri.
Padahal sejenak hening untuk merawat batin adalah bentuk keberanian terbesar. Itu adalah ikhtiar untuk tetap utuh di tengah semua hal yang berpotensi mengoyak kita dari dalam, teman-teman. Jiwa membutuhkan nutrisi yang hanya dapat diberi oleh makna, teman-teman. Prestasi dapat memberi kebanggaan sementara, tetapi rasa bermakna memberi ketenangan yang menetap. Jiwa bertumbuh bukan dari pujian atau materi, melainkan dari rasa bahwa keberadaan kita membawa kebaikan dan kasih. Meskipun kecil, di sana letak nutrisi yang paling dibutuhkan oleh nurani yang ingin terus hidup, teman-teman. Maka menemani diri sendiri adalah pakaian yang paling melindungi kita. Pernahkah kita merasa dikelilingi orang tetapi tetap merasa sendirian? Coba, pernah nggak itu terjadi sama kita? Kanan kiri kita banyak hiruk pikuk di kota Jakarta, dalam pekerjaan, dalam rumah banyak, ada anak-anak, ada istri, ada pembantu dan segala macam. Tapi tetap merasa kesendirian itu ada. Sunyi, kosong. Itu karena jiwa membutuhkan teman yang lebih jujur. Dan teman yang paling setia seringkali adalah diri sendiri yang menerima, diri sendiri yang mendengar, diri sendiri yang memeluk setiap keterbatasan serta kekuatan dengan seimbang. Saat itu terjadi pada diri kita, teman-teman. Jiwa terasa seperti mengenakan pakaian yang paling nyaman dan tak akan pernah ketinggalan oleh zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, jika kelak semua kelimpahan dunia, harta benda yang kita miliki, usaha, uang yang kita punya, apa yang tersisa dalam diri kita akan cukup membuat kita tetap merasa hidup? Apakah karena harta itu? Atau karena batin jiwa kita penuh dengan nutrisi, teman-teman? Ya, yuk kita terus belajar. Ya, jangan pernah ada kekhawatiran di masa depan. Karena rasa khawatir yang berlebihan terhadap masa depanmu adalah sikap terburuk, berburuk sangka kepada Allah. Ya. Mindset orang sufi tentang masa depan, orang sufi tidak gelisah dengan masa depan karena dia hidup penuh dalam kehadiran Allah Rabbu Jalla Jalaluhu saat ini. Ya, penjelasan intinya adalah dalam tasawuf, masa depan bukan sesuatu yang ditakuti, dikejar mati-matian, atau dipenuhi kecemasan. Bagi seorang sufi yang paling penting bukan apa yang akan terjadi, tapi bagaimana hati ini hadir kepada Allah saat ini. Coba lihat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Ghazali. Ibunya, orang tuanya, teman-teman, orang tuanya nggak pernah muluk-muluk, nggak pernah kepikiran masa depan harus begini, nggak pernah tuh. Dia cuman berpesan, nak belajar. Nggak pernah tuh ada kalimat nanti kamu masa depan harus gini, harus, nggak pernah. Waktunya belajar, belajar. Waktunya nuntut ilmu, nuntut ilmu. Waktunya kamu ikhtiar belajar, udah belajar aja. Belajar ya nak. Hatinya nggak pernah kepikiran tuh nanti ke depannya begini, nggak pernah. Nah, hari ini belajar, nuntut ilmu. Aku ada rezeki, kau pergilah, kau belajarlah, kau nuntut ilmu. Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali, para imam-imam, orang-orang besar itu nggak pernah berpikiran ke depannya gimana, enggak. Udah belajar, nuntut ilmu, cari, ada guru, kuras ilmunya, peras ilmunya. Artinya orang sufi itu tidak anti rencana, bukan. Mereka tetap bergerak, berikhtiar, dan menanamkan kebaikan. Hari ini dia lakukan kebaikan itu kepada anak-anaknya. Belajar, ngaji, nuntut ilmu, kemanapun, ini ada rezeki, pergi sana nuntut ilmu. Udah gitu doang. Tapi mereka tidak menaruh harapan berlebihan pada hasil. Karena masa depan adalah wilayahnya Allah Rabbu Jalla Jalaluhu. Prinsip sufi tentang masa depan, satu, hidup di saat ini. Jadi present moment namanya. Masa lalu telah pergi, masa depan belum datang. Yang kau miliki hanya saat ini. Al-waqtu kas-saif, waktu itu seperti pedang. Ya, jika kau tak memanfaatkannya, dia akan menebasmu. Yang kedua, tawakal tanpa pasrah buta. Tawakal tapi bukan berarti pasrah buta. Seorang sufi tetap bekerja dan menanam benih kebaikan hari ini, lalu menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta Allah Rabbu Jalla Jalaluhu. Lakukan bagianmu, lalu berserah diri penuh dengan hati yang tenang.
Jadi masa depan yang dicemaskan adalah bayangan ego kita, teman-teman. Ego membayangkan masa depan dengan ketakutan dan kekurangan. Itu terjadi tuh mana kita semuanya tuh. Tapi kalau hati yang bersambung kepada Sang Pencipta Allah Rabbul Jalla Jalaluh, justru melihat masa depan sebagai ladang ridha dan karunia yang tak terduga, teman-teman. Udah, hari ini saya bisa lakukan, udah saya lakukan. Oh, saya bisa ngelakuin apa? Lakukan. Saya bisa belajar, saya bisa sedekah, saya bisa lakukan nih. Udah, hasilnya nanti Allah. Kita nggak ada yang tahu. Anak saya, nak yuk kita belajar, nak yuk kita terapi, nak yuk kita belajar begini, yuk nak kita kursus, yuk nak ini. Nggak peduli nanti ke depannya bagaimana. Yang penting saya sudah arahkan semuanya. Begitu, teman-teman. Imam Asy-Syafi'i ngasih tahu ke anaknya, Syafi'i, nih, ya, kita tahu kan siapa namanya. Jangan-jangan teman-teman nggak ada yang tahu, ya, nama asli Imam Asy-Syafi'i itu siapa? Ya, kita harus tahu, jangan nggak tahu, ya. Nama aslinya Imam Asy-Syafi'i itu siapa? Ya. Maka teman-teman belajar Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sya'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Nama Asy-Syafi'i dinisbatkan kepada dari kakeknya yang bernama Syafi'i bin As-Sa'ib, dan nasabnya bertemu dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf, teman-teman. Siapa ibunya dari Imam Asy-Syafi'i, ibunya itu? Ya. Enggak pernah ibunya Imam Asy-Syafi'i bernama Sayyidah Fatimah Ummu Habibah Az-Zadiyah, dikenal sebagai Fatimah binti Ubaidillah Az-Zadiyah, yang berasal dari suku Az-Zadiyah Al-As'ad dari Yaman. Dia adalah seorang wanita yang terhormat yang mendidik Imam Syafi'i dengan baik setelah ayahnya wafat saat beliau masih kecil. Fatimah binti Ubaidillah Al-Azdiyah namanya, suku dari suku Al-As'ad dari Yaman. Gak neko-neko, ya. Dia hanya bilang apa kepada anaknya, ya. Dia bilang, wahai anakku, ya, Muhammad bin Idris itu namanya, ngaji, belajar. Di mana di situ ada ulama besar, udah datang dikasih ongkos belajar, udah belajar, nuntut ilmu. Hari ini gak usah mikir masa depan. Ketika ibunya Imam Syafi'i lihat tuh ulama besar tuh, itu karena belajar tuh. Nggak pernah ibunya bilang, nah kamu supaya jadi kayak gitu, nggak. Nah tuh, saya senang tuh ada ulama tuh ngajar, yuk kamu belajar yuk terus Imam Syafi'i belajar. Tapi apa yang terjadi? Melampaui daripada guru-gurunya. Coba melakukan hal yang sederhana, yang nggak banyak neko-nekonya, tapi bisa melampaui dari semuanya, teman-teman. Ya. Allahu taala a'lamu bishawab. Demikian teman-teman. Lanjut. Jangan ada yang tinro. Pada tinro kah? Masih tinro. Nyimak Pak Ustaz. Nyimak. Oh, nyamuk. Tidak nyimak ini sambil itu Ustaz, bikin makan siang Ustaz. Nyimak ini itu tadi itu namanya apa tadi Ustaz, yang itu loh silsilah Imam Syafi'i, yang empat imam ini Ustaz. Di mana kita dapatkan itu? Apa semua imam-imam itu ternasabkan ke Nabi Baru Muhammad, bangun kan? Ustaz? Temanmu kan baru bangun kan? Habis tidur ini. Enggak Pak Orang juga Ustaz, masih ada dengernya. aku nggak minum dari tadi. Kayaknya belum buka mata itu. Iya. Suaramu deh, suaramu. Kering aku nggak minum dari tadi. Suaranya nih. Minum dulu. Itu Ustadz, untuk mendapatkan itu sejarah dari empat imam ini kan perlu kita tahu Ustadz. Taunya kita bermasab sama Imam Hanafi, berustaz sama Muhammad Hanafi, biling-biling. Dasarnya dari mana?
Sama siapa? Kak Hera, mentang-mentang suaraku serak ya kan, langsung di framing Tindro. Padahal aku tahu tadi Imam Syafi'i itu bernasabkan sampai Abdul Manaf. Nah Ya, kalau Tindro makanya sih gimana caranya ya kan tahu? Emang tapi siapa cenayang. tahu kamu di Ngechat sikit Nurhana. chat Gimana Kak? itu di mana dapatkan itu Ustadz kayak gitu tuh sejarah-sejarahnya itu di para imam-imam ini. Kalau para khalifah kan banyak. Ya bacalah, beli bukunya, ada buku sejarah seorang ulama besar Imam Asy-Syafi'i, orang tuanya Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, ada ya. Klik saja cari kitab-kitab sejarah, nanti kan keluar tuh yang sudah diterjemahkan. Zaman sekarang tuh untuk tentang pengetahuan itu banyak teman-teman. Tapi kalau tentang pengetahuan batin hati ya perlu mursyid supaya bisa tersambung dan hati kita bisa lebih lembut, lebih tenang gitu. Jadi kalau gelarnya Imam Asy-Syafi'i itu dinisbatkan dari kakek buyutnya, Asy-Syafi'i namanya. Kakek Iya, baru. buyutnya Muhammad bin Idris, namanya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Asy-Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Itu teman-teman. Ya kita juga masih ada keturunan dari Nabi juga semuanya, Bunda Sri, Tiara, Udah, Etrina, Nabi Adam, Nabi Era, Adam. nggak tahu kalau Ani itu dari bin apa tuh? Jangan-jangan bin Azazil lagi. Nabi Adam, Keturunan di Nabi Adam. Cina, makanya sipit. Oh mau? Paulus Nabi Gondong Adam, apa kata Nabi Bang Safar? Adam. Postad, Kata Bang ini Safar, ada yang aku pertanyakan ini Postad tentang sufi-sufi tadi Postad. Dulu ada orang waktu aku masih bersama dia, yang aku lain, yang aku puja, Keluar lagu agak lain. ku diberi tanda mata sajadah merah. Nyambung juga. Katanya agar aku rajin ibadah. Tapi Ini kisahku dengannya hanya sekejap saja. Udah biar pertanyaanku udah nggak tahu lagi itu sampai kemana itu. Pasti nyanyi. Pada tidur, gue nyanyi aja, orang murid gue pada tidur sih. Karena aku mau bertanya Pak Ustadz, baru aku ngomong dulu, Pak Ustadz langsung nyanyi. Mana ada aku tidur. Ya enggak, maksudnya biar agak lama nih. Orang biasanya kalau bangun tidur itu ruhnya belum nempel nih. Makanya sengaja gue nyanyiin dulu. Biar ruhnya nempel gitu. Aku dari tadi nggak tidur Pak Ustadz, aku penyimak. Makanya aku tahu Imam Syafi'i itu bernasabkan sampai ke Abdul Manaf tadi, ke Rasulullah. Kakeknya. Ya iya, Kakeknya. sampai kan ke kakeknya kan, satu kakek sama Nabi Muhammad kan. Ya, jalurnya Abdul Manaf. Nah, kalau aku Tindro nggak bakalan aku tahu itu Pak Ustadz. Innalillahi. Makanya ini aku kan dari tadi kan Pak Ustadz kan cerita sufi nih, sufi. Kenapa Supi? Dulu Apalagi itu dagang ayam dia Supi. bukan orang tua dulu Pak Ustadz ini orang. Apalagi dagang kelinci, Supinya lagi dagang kelinci kali. Enggak. Enggak jadi nanya tuh buyar sudah semua. Jadi Pak Ustadz dulu itu kan ada tuh seorang yang pakai jubah putih gitu jalan. Ya enggak begitu, masa Sufi itu harus baju putih, mana ada? Enggak ada nih. Enggak ada, itu orang tua dulu Pak Ustadz, orang tua dulu. Aku juga ini ada kesalahpahaman tentang sufi ini karena
zaman dulu itu ada kan orang tua tuh kayak nenek aku dulu kan ada orang jalan-jalan tuh biasanya pakai peci, bajunya putih. Udah gitu dia itu kalau mau ini kayak mau minta minum gitu. Padahal itu minumnya sumurnya itu di belakang, tapi dia nyariin orangnya dulu. Minta dia. Katanya, apa boleh ini airnya diminum? Katanya, kalau dulu nenek aku suka ngasih makan. Aku pikir, ih, mau nenek orang nggak jelas aja dikasih makan gitu kan. Nggak apa-apa katanya gitu. Itu tuh orang sufi katanya gitu. Beleng-beleng lah. Aku nggak tahu itu pemahamannya kayak gitu tuh sebenarnya benar apa enggaknya, dan aku menganggap ya begitu. Sufi adalah sebutan bagi orang yang menjalani tasawuf. Apa itu? Disiplin ilmu dalam Islam yang berfokus pada penyucian jiwa, spiritualitas, pengembangan hubungan lebih dekat dengan Sang Pencipta yaitu Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Tujuan utamanya adalah mencapai kesempurnaan moral dan spiritual. Seringkali melalui namanya atau bahasa kita asketisme, hidup yang sederhana dan penarikan diri dari hal-hal duniawi untuk sementara waktu, artinya khalwat guna menjernihkan batin. Kalau pakaian putih kuntilanak juga putih, apa dia sufi? Oh, begitu juga Pak Ustaz. Iya. Ya. Nah, kalau warna putih ini salah satu warna pakaian yang sangat disukai dan sering dikenakan oleh Nabi Muhammad. Dan beliau menganjurkan umatnya untuk memakai karena dianggapnya sebagai pakaian terbaik dan bersih. Kaum sufi dalam upaya meneladani Rasulullah banyak memilih warna putih sebagai pakaian sehari-hari atau saat ibadah. Bukan berarti pakaian putih itu sufi, kuntilanak juga putih. Dia kan yang malum Pak Ustadz. Nenek aku kakekku tuh mualaf loh Pak Ustadz, dia dari Buddha. Jadi simbol kesucian. Dalam tradisi Islam warna putih melambangkan kesucian, kebersihan dan kemurnian yang sejalan dengan tujuan tasawuf untuk mensucikan hati dan jiwa. Kain kafan untuk jenazah juga warna putih, melambangkan kesetaraan dan kembali kepada fitrah. Bukan aturan kaku ya, meskipun dianjurkan. Nabi SAW juga pernah mengenakan warna lain, hitam, merah, dan hijau. Pernah Rasulullah memakai pakaian itu juga. Jadi warna hitam juga pernah, warna merah juga pernah, hijau juga pernah Rasulullah. Oleh karena itu, tidak semua sufi itu identik dengan pakaian putih. Karena kalau nanti pakaian putih saja identik, maka nanti kamu jangan-jangan salah. Kuntilanak tuh sufi, kuntilanak sufi. Jadi ada beberapa tarekat sufi mungkin memiliki aturan berpakaian atau warna tertentu. Tapi banyak juga yang tidak. Dia jauh dari keramaian. Ya, walaupun dia hidup di Jakarta rame, tapi hatinya hening. Nah, dia juga lagi menjalani itu sufistik gitu, teman-teman. Mengasingkan diri, khalwat, itu adalah salah satu metode yang digunakan oleh sebagian sufi untuk berkonsentrasi penuh dalam beribadah dan zikir. Tapi ini biasanya dilakukan dalam waktu tertentu. Dan setelahnya mereka akan kembali ke masyarakat, berinteraksi seperti biasa, menyebarkan kebaikan dan kasih sayang, kan gitu. Nah, secara ringkas, sufi adalah pencarian kedekatan spiritual dengan Sang Maha Pencipta melalui penyucian diri dan akhlak mulia. Dan pilihannya pakaian putih itu lebih didasari oleh anjuran sunnah dan simbolisme kesucian, bukan sebagai syarat wajib atau penandaan identitas tunggal, bukan. Paham ya? Jadi kalau teman-teman lagi di Jakarta, lagi di negara orang di luar, lagi sibuk bising, hati saya harus jernih. Menjernihkan hati, khalwat, walaupun ramai, tapi hati tetap hening, tetap sunyi, tetap tenang. Nah, itu lagi kondisi sufi zaman modern tuh kayak gitu. Paham ya teman-teman ya? Oke. Ya, walaupun dibilang tidur, padahal Ustadz ini Masya Allah saya di framing tidur. Ustadz nggak tahu
hatiku, suaraku terlihat kayak orang bangun tidur. Padahal walaupun memang benar tidur, aku lagi menyendiri Ustadz, capek. Oh mau? Wah, ya, biasaan poset gitu. Kering Pak Ustadz di sini, cuacanya kering dari pagi. Aku udah kebangun gara-gara bau gosong. Entah apa gosong tuh orang-orang itu. Dilihat dulu, takutnya yang gosong itu takutnya ada apartemen deket Iya. sama Katrina, taunya Katrinanya kentutnya Kebakaran gosong kali takutnya. takutnya kentutnya gosong, Katrina bisa jadi karena Katrina kentut.